Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oke, di sini saya hanya sekedar sharing saja berdasarkan pengalaman ya teman-teman. Ini selama saya pakai motor Vixion ini, Vixion keluaran tahun 2013. Sekarang 2023, berarti sudah berumur 10 tahun ya. Apa saja yang sudah saya lakukan penggantian, terus untuk plus minusnya ini apa saja. Oke teman-teman, jadi ini sepeda motor ini setelah umur 10 tahun ini yang saya alami ya, saya itu pernah mengganti komstir itu 1 kali, cuma tidak saya ganti yang ori ya, saya ganti yang biasa saja. Kemudian bos unit track itu saya ganti sekali, terus bos armnya ini saya ganti sudah 2 kali. Maklum lah teman-teman, di tempat saya ini masih perdesaan ya, jadi jalannya ini masih sebagian masih berbatuan, jadi sangat sering untuk bos itu sering rusak. Yang paling sering itu biring roda depan itu paling sering saya ganti. Kalau roda belakang sih masih jarang ya, mungkin karena medannya yang cukup parah juga ya teman-teman. Kemudian ini sekarang ini yang saya alami, kalau RPM-nya ini digas agak tinggi itu sudah mulai ada ngebul tipis, masih tipis sekali ya. Kemungkinan ring pistonnya ya, semoga saja untuk boringnya ini masih baik-baik saja ya, karena boring tipe di hasil ini tidak bisa di coulter, jadi kalau memang boringnya rusak ya mau nggak mau harus ganti teman. Jadi ini saya sudah belikan untuk ring pistonnya ini ya, merek ini saya nggak nyebut merek ya, teman-teman bisa baca sendiri. Ini saya beli dengan harga 80 atau 85, cuma belum saya ganti karena masih belum sempat nih. Kenapa saya nggak beli yang ori ya, kembali lagi ke kondisi kantong yang menipis, jadi saya beli yang ini cuma untuk nanti setelah dipasang, untuk jangka waktu pemakaiannya ini kuat berapa bulan atau berapa tahun ya saya belum tahu juga, karena ini belum pernah nyoba, ini masih baru, belum saya buka. Kemudian ini saya juga sudah beli filter udara ya. Nah ini Yamaha, kodenya 1PA, cuma ini saya enggak tahu ini ori apa tidak, karena saya ini belinya di online, karena kan sekarang banyak sekali yang bungkusnya ini apa kayak orisinil tapi padahal isinya bukan. Ini saya dapat dengan harga 45.000 kalau nggak salah ini. Nah, ini sengaja memang belum saya pasang juga, karena nanti rencana waktu saya ganti ring piston ini sekalian mau saya ganti ini, soalnya harus bongkar tangki juga, jadi sekalian lah nanti sekalian ganti ring piston ini juga mau saya ganti, tapi sebelum itu saya cek dulu. Sekalian nanti cek untuk apa seal clapnya itu masih bagus atau tidak. Kemudian apalagi ya, rantai ini saya pakai rantai yang merek Fukukawa yang 428H. Ini saya beli di online juga 100 ribuan. Panjangnya ini 100
128 cm. Jadi saya motong ya, soalnya kan standarnya ini kan 123 kalau nggak salah panjang. Jadi saya motong sendiri. Untuk gear belakang ini juga sudah mulai aus ya ini. Ini waktunya ganti, cuma masih belum punya dana jadi ya saya biarkan. Terus apa lagi ya? Oh, ini satu yang saya rasakan ini. Apa mungkin ini cuma saya atau teman-teman juga merasakan sama seperti saya? Bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi saya ini kan selama saya pakai ini saya selalu pakai oli Yamaluk yang spot yang 1 liter yang hitam itu yang saya rasakan itu apa, olinya ini kayak kurang bagus ya, meskipun kita baru ganti oli ini rasa-rasanya kayak nggak ada bedanya. Jadi sebelum kita ganti oli kemudian kita baru ganti oli kayak nggak ada perbedaannya. Kalau saya sih padahal rutin saya ganti oli itu tiap 2000 km. Tiap 2000 km itu saya selalu ganti oli. Tapi ya apa yang saya rasakan oli Yamaluk ini meskipun kita baru ganti tapi kita tidak apa ya tidak bisa merasakan. Biasanya kan kalau motor habis ganti oli sehari 2 hari kayak halus, adem, enak gitu ya. Ini kayak sama saja. Mungkin cuma saya atau mungkin motor saya yang memang udah agak kasar ya. Kemudian untuk yang rutinitas saya sering cek itu ini air radiator. Nah, air radiator ini harus rutin dicek. Jadi jangan sampai kehabisan ya. Kalau kehabisan nanti bisa fatal karena ini pendinginannya kan pakai air radiator. Itu kemudian apa lagi ya? Untuk tarikan ini sudah mulai lemot, memang mungkin sudah waktunya servis ya teman. Nanti kalau misalkan saya melakukan pembongkaran insya Allah nanti saya videokan, tapi saya bukan bermaksud untuk menggurui ya, karena ini saya juga bukan mekanik, ini hanya motor pribadi. Cuma intinya saya gini teman, entah itu kita cuma bisa sedikit paling tidak kalau hanya hal-hal yang sepele lah ya, tidak sampai belah mesin, ini kita itu bisa memperbaiki sendiri. Jadi misalkan ya kita mau ganti ring piston, nah, kalau kita bisa mengerjakan sendiri kita kan sudah lumayan membantu untuk irit di ongkos. Jadi kita cukup mengeluarkan uang untuk pembelian spare partnya saja, tapi kita tidak mengeluarkan uang untuk jasa penggantian, karena sekarang jasa penggantian di bengkel juga lumayan mahal ya. Jadi ya alhamdulillah sedikit-sedikit saya agak ngerti lah, meskipun gak mahir buka avatar, yang penting cuma pelan-pelan saja, pelan-pelan kita teliti, minimal ada kerusakan yang sepele-sepele di motor kita itu bisa perbaiki sendiri. Jadi kita tidak kerusakan sedikit langsung ke bengkel. Sekarang juga banyak bengkel yang nakal, misalkan ya ada sesuatu yang nggak harus sebenarnya nggak diganti nggak masalah, tapi tiba-tiba diganti, otomatis kan nanti pengeluaran kita malah membengkak. Ini yang jadi ya memang satu kuncinya ya kita harus punya kunci, memang ya nyicil lah. Saya dulu kunci itu saya nyicil, cuma saya punya kunci itu nggak lengkap teman-teman. Jadi saya beli, kalau saya beli kunci itu sesuai kebutuhan. Misal saya mau bongkar motor saya ini ya Vixen. Nah, kunci apa saja yang dibutuhkan untuk membongkar ini, nah itu hanya itu yang saya beli. Untuk yang lainnya saya nggak beli karena juga nggak perlu. Nah, seperti tracker magnet yang khusus Vixen Jupiter sama ya, trackernya itu saya juga beli punya Vixen tracker magnetnya.
Tapi untuk tracker magnet yang lain mungkin dengan model tracker yang beda saya juga nggak punya. Jadi saya intinya kalau saya beli kunci ini minimal itu kalau kita mau ngerjakan atau melakukan servis maupun perbaikan di motor kita sendiri, kita sudah siap kuncinya. Nggak harus lengkap, yang penting untuk bongkar pasang ini sudah mewakili. Jadi kita belajar sambil belajar, intinya cuma teliti, nggak usah keburu-buru teman. Teliti, kalau misalkan takut lupa kita bisa pakai tanda ini tempatnya di sini, misalkan nanti posisinya misalkan piston ya, posisinya yang misalkan takut kebalik yang in jadi X, yang X jadi in, bisa kasih tanda teman. Tapi untuk fiction ini di pistonnya ada tanda titik, nah titik itu berarti tandanya X. Kemudian kalau analisa saya ya, selain ring piston ini, tapi juga nggak tahu karena belum saya bongkar juga ya teman, karena saya juga bukan mekanik. Kemungkinan ini bearing noken as saya ini juga udah mulai oblak. Kalau karet kampas kopling ya memang ada juga oblak sedikit lah, cuma tapi nggak begitu anu. Jadi kalau motor saya kopling ini halus, tapi ketika kopling saya lepas dia ada bunyi kayak redek, kayak kocak gitu, bunyi karetnya yang mungkin sudah mulai kendor ya, maklum lah teman, sudah berumur 10 tahun. Ini next, ini saya order sen yang running. Nah nanti kalau misalkan sudah datang, nanti saya akan videokan untuk video unboxing, berikut video pemasangannya. Saya juga belum pernah masang, tapi ya nantilah sambil kita video kita belajar. Teman-teman jika nanti ada salah, teman-teman bisa tulis di kolom komentar untuk ngasih masukan ke saya. Intinya saya di sini bukan saya mekanik, tidak, saya hanya sharing saja lah. Minimal untuk kerusakan sedikit di motor kita bisa memperbaiki sendiri. Jadi ya untuk kantong-kantong tipis seperti saya ini lumayan ngirit lah, kita cukup mengeluarkan uang untuk pembelian spare part saja, tapi untuk jasa kita tidak mengeluarkan uang karena bisa kita kerjakan sendiri. Oke, mungkin saya rasa itu saja. Nanti next kalau sudah datang sennya nanti saya unboxing, saya buat video kan. Oke, cukup segitu. Semoga teman-teman selalu sehat, semoga sukses dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.